Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya nunggu pertemuan ini sudah agak lama. Saya ingin membahas karena ini pertanyaannya itu nyambung dengan Pak Andi. Ya. Yang dulu ingat nggak waktu kita membahas komar itu mutlak atau muannas komar? Dzakar, syams muannas. Terus kan di situ wasyamsu tajri mustaqarril laha. Artinya apa? Coba, surat Yasin ayat ke 38. Coba. Surat Yasin 36 38 ya. Berapa? 442 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikian itu ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang kita tahu, matahari itu dikelilingi atau mengelilingi? Apakah matahari mengelilingi? Juga. Matahari beredar juga. Jadi kalau matahari dikelilingi itu namanya tata surya. Nah, terus ada lagi galaksi yang lebih besar yang sumbernya itu kalau nggak salah namanya black hole ya. Itu matahari juga mengelilingi itu gitu loh. Iya. Jadi artinya apa? Sebelum abad 20 ya, orang itu yakini bahwa matahari adalah, tapi setelah keilmuan itu berkembang, ternyata kita matahari dan yang mengelilinginya juga mengelilingi sesuatu. Sudah terap ya Pak? Masih ditanyakan? Pertanyaannya. Waktu itu ada Mas Ano, saya masih ingat. Siapa tahu bisa mengidentifikasi itu dari kata yang dipakai. Coba dibandingkan dengan surat tajri limustaqarril apa namanya? Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu surat apa itu? Apa? Al-Bayyinah. Jadi buka Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka,
jannatu adnin, surga Aden, tajri, yang mengalir. Sama tidak tajrinya air mengalir itu dengan tajrinya bulan? Coba dilihat tadi. Wasyamsu tajri, dan matahari berjalan. Pakai lafaz. Terus ketika di surat Al-Bayyinah, sungai-sungai berjalan. Pakai apa? Tajri. Oke. Kita sepakat bahwa katanya sama. Ya enggak? Apa yang menyamakan itu? Air jalan. Air itu kan tetap, tetapi keadaannya yang lebih tinggi sehingga dia seolah-olah berjalan, toh? Iya enggak? Setuju enggak? Masa air ada kakinya, toh? Aslinya kayak air itu kan diam. Tetapi ada tempat yang lebih rendah, akhirnya dia mengalir. Nah, apa yang menyamakan dengan wasyamsu tajri li mustaqarrir laha? Matahari itu juga diam. Hakikatnya diam, tetapi mengelilingi orbitnya gitu. Ya, kan katanya sama kan? Nah, jaro yajri artinya mengalir. Nah, bisa difaham? Ada pertanyaan? Oke. Di sini, oke, ini berhubung asbabun nuzulnya dari Pak Andi, ada pertanyaan nggak Pak? Cukup. Oke. Surat Al-Hadid itu artinya apa? Hah? Besi. Kalau misal diinfokan, kalau besi itu turun dari langit, percaya nggak? Oke. Dibuka surat Al-Hadid ayat 25. Al-Hadid surat ke mana ini? Berapa? 57. Lima tujuh dua lima. Kok 25? Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Sungguh kami telah mengutus para utusan dengan keterangan-keterangan. Wa anzalna, dan kami menurunkan ma'ahum, bersama mereka, al-kitaba, kitab. Wal mizana, dan mizan. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia menegakkan keadilan. Wa anzalnal hadida. Anzala artinya apa? Turun, menurun. Al-hadida, besi, fihi, di dalamnya baksun, kekuatan, syadidun, yang hebat, wa manafi'u linnas, dan besi itu memberi manfaat kepada manusia, waliya'lamallahu, dan agar Allah mengetahui man, siapa, yang suruhu, yang menolong agamanya, wa rusulahu, dan para rasulnya. Oke. Kalau terjemahan dari Departemen Agama yang lama itu artinya menjadikan. Coba dicek. Nah, terus ketika ditanya apa iya apa namanya? Nah, ini. Coba saya share di grup itu. Alisan. Oke. Ternyata
sebagian besar komponen penyusun besi itu memang turun dari langit. Sudah saya share itu. Coba dilihat di grup itu. Jadi besi sebagian besar komponennya itu adalah bahan dari langit. Jadi bumi itu tidak mampu untuk membuat komponen besi itu. Kebayang? Kalau menjadikan, bahasa Arabnya apa? Ja'ala, ya enggak? Tapi di sini Allah memakai lafaz anzala. Gitu? Anzalna, kami turunkan. Karena memang komponen ini berbeda dengan minyak yang dihasilkan dari fosil yang dari bumi itu gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada seorang profesor matematika dari Universitas San Francisco, namanya Jeffrey Lang. Ketika dia membaca Al-Quran, dia itu kaget. Membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab, Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kagetnya apa? Seumur-umur baru kali ini membaca buku yang di awalnya di state bahwa ini adalah informasi yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Oke. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 23. Halaman 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Seandainya kalian ragu kalau yang kami turunkan kepada hamba kami itu adalah kebenaran, faktu bisu rotim mim mithlih. Turunkan satu surat semisalnya. Kalau kamu memang ragu bahwa ini dari Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggillah semua orang yang kamu anggap bisa menolong selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Artinya apa? Kalau kalian ragu Al-Quran itu dari Allah, buatlah yang serupa dengannya. Sampai sekarang pun tidak ada yang bisa tuh. 1400 tahun, bayangkan. Oke. Terus dibuka surat Al-Mu'minun. Surat ke 20 yang membahas terkait embriologi, ayat 14. Oke. Jadi gini, bayangkan aja, Pak Andi, embriologi itu ditemukan di abad keberapa Pak ya? 17 ya? Ya,
makanya terkait kandungan itu kalau nggak salah sekitar abad 17 lah setahu saya ya. Tapi Al-Quran sudah menginfokan 1400 tahun yang lalu. Saya mulai dari ayat 12 biar penuh. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia dari saripati tanah, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan air sperma di tempat yang kokoh, rahim. Tsumma khalaqnan nutfah. Kemudian kami jadikan nutfah alaqatan menjadi alaqah. Fa khalaqnal alaqata mudghah. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah. Setelah menjadi mudghah, fa khalaqnal mudghata idzama. Kemudian menjadi idzam atau tulang. Jadi prosesnya nutfah, alaqah, mudghah, idzam. Nah, dari tulang itu terus dibalut lagi daging. Ada yang mempertanyakan gini, ada seorang ahli embriologi mengatakan bahwa dalam proses embriologi itu mereka tidak mengenal istilah segumpal darah. Padahal di sini ada lafaz alaqah yang dimaknai segumpal darah. Padahal kalau setahu saya di ilmu kedokteran ini bisa dimaknai zigot. Jadi alaqah itu sesuatu yang menempel di dinding rahim. Jadi ketika ilmu kedokteran tidak sepakat dengan ada proses segumpal darah, berarti yang perlu direvisi adalah terjemahannya. Jadi alaqahnya sudah benar gitu loh. Karena alaq itu maknanya sesuatu hal yang menempel, itu alaq. Jadi ketika sperma mendekati sel telur maka menempel, nah itu istilahnya alaqah. Tapi untuk saat ini itu diterjemahkan segumpal darah. Seorang profesor namanya Marshall Johnson, kepala jurusan anatomi sekaligus direktur lembaga Daniel di Universitas Thomas Jefferson, Philadelphia, Amerika Serikat mengatakan, sebagai seorang ilmuwan, saya hanya dapat berinteraksi dengan segala hal yang dapat dilihat secara kasat mata. Saya hanya dapat memahami ginekologi dan perkembangan ilmu biologi. Saya memahami rangkaian kata di dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai yang telah saya contohkan kepada Anda sebelumnya. Tidak ada yang bertentangan. Terus saya skip ke bagian yang inti. Sesungguhnya saya tidak melihat sesuatu sebab atau bukti yang benar-benar dapat mendustakan pemahaman Muhammad yang tidak akan menghasilkan kesimpulan lain kecuali beliau mengetahui semua dari pihak lain. Saya tidak dapat melihat sesuatu yang bertentangan di dalam Al-Quran, sehingga saya memahami bahwa intervensi ilahi pasti telah melingkupi segala yang mungkin yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita itu dihadapkan pada kitab suci yang memiliki kebenaran mutlak. Tetapi saya akui, kelemahan orang Islam itu jarang yang mau memahami yang dibaca itu, yaitu Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sendiri menyindir, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apa hati kalian tertutup? Artinya itu kan kalau kita memahami artinya itu kan itu sebuah sindiran yang keras kan. Tahu itu di ayat mana?
Oke, ya biar saya juga merasa tersindir. Oke, afala. Kalau nggak salah surat Muhammad. Ya tadabbarunal Quran. Sebentar. Oh, Muhammad beda lagi. Bentar. Afala. Ya tadabbaru. Am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin. Nah, surat Muhammad ayat 24. Ayat 24. Surat ke 47, Masya Allah ya. Oke, 47 24. Nah, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Ya tadabbaruna, akhirnya diadopsi oleh bahasa Indonesia mentadaburi kan? Maka apakah mereka tidak memperhatikan atau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau mereka nggak mau mentadaburi karena hati mereka sudah tertutup gitu. Nah, kalau orang baca ini tahu artinya kan tersindir kan? Nah, fadilahnya nggak merasa tersindir gitu. Jadi kan akhirnya baca terus kan itu. Nah, ini tantangan kita semua. Nah, ayat 24. Surat Muhammad ayat 24. Terus saya tanya gini. Apa fungsi, kenapa Al-Quran membahas sains? Jadi pernah ada orang nanya ke Zakir Naik, kenapa Al-Quran tidak membahas AI? Kan sekarang AI kan booming. Orang itu menuntut Al-Quran membahas AI. Gitu. Nah, sama Zakir Naik dijawab, Al-Quran itu bukan buku sains, sehingga nggak perlu menjelaskan AI. Nah, kenapa Al-Quran membahas embriologi, besi yang turun dari langit dan sebagainya kan? Logikanya gini, Al-Quran membahas banyak hal yang itu susah dicerna oleh akal. Contoh, azab kubur, mizan, yaumul qiyamah, surga, neraka. Banyak orang yang susah untuk meyakini itu. Tetapi Allah menyandingkan dengan sains yang terbukti kebenarannya sekarang ini. Artinya apa? Kalau sainsnya benar, berarti surga, neraka, mizan, alam barzah itu hak. Karena apa? Informasi lain itu sudah benar. Nah, untuk itu kenapa ada sains dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang bukan kitab sains, bukan sains. Akan tetapi itu menjadi sebuah hujjah bahwa apa yang kita pelajari dan kita baca itu adalah benar dari Allah. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kembali ke i'rab jazm. Itu cuma pengantar. Tapi pengantarnya berat juga ya. Oke, praktek i'rab jazm. Dibuka yang di-share kemarin, materi kemarin kan belum semua. Insya Allah nanti i'rab amil nasab ya, amil nasab harapannya kalau menghendaki Ramadan masuk, jadi nanti praktek aja. Jadi teori itu sebisa mungkin kita maksimalkan sebelum Ramadan. Kalau Ramadan libur silahkan. Kalau Ramadan masuk, kita fokus praktek, nggak nambah teori. Nah, gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar, saya nyari materinya dulu. Allah. Mana ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini i'rab jazm. Contoh menjazmkan af'alul khamsah. Dibuka surat An-Nisa surat ke-4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku i'rabnya apa? Kenapa jazm? Karena adalah apa? La nahi, jazmnya pakai apa? Apa? Kenapa membuang nun? Enggak, jawabannya enggak itu. Af'alul khamsah. Saya ulangi. Wala tusyriku i'rabnya apa? Kenapa jazm? Karena adalah, apakah setiap la itu huruf jazm? Enggak. La apa yang huruf jazm? La nahi. Tanda jazmnya memakai bukan. Kok langsung jamak qasar? Tanda jazmnya pakai apa? Jadi masih ada step membuang nun. Kenapa membuang nun? Af'alul khamsah. Wa'budu i'rabnya apa? Itu fi'il amr. Perintah. U'budu Oke. Wala tusyriku. Ini dhamirnya apa? Aslinya apa sih ini? Nah, tusyrikuna itu dhamirnya apa? Kalau hum kan mereka, antum ya enggak? Iya kan? Nah, kalau u'budu i'rabnya apa? Kalau saya nanya dhamirnya, kata ganti apa? Ana. Iya, salah. U'budu artinya apa? Bentar, saya carikan dulu. Mbak buku ini enggak?
Halaman 58. Ada yang nggak bawa? Nah, coba ketemu nggak? Uktul. Ketemu nggak uktul? Uktul itu artinya apa? Terambil dari kata qatala. Membunuh. Kalau uktul, bunuhlah. Dhamirnya apa? Hah? Kok antum? Anta. Geser ke kanan. Anta kan? Bu Samsiah masih bingung. Anta enggak? Uqtul. Oh iya. Oh iya. Sudah. Uqtul. Anta. Kalau saya ganti antum jadi apa? Uqtulu. Uqbudu sama enggak? Nah, berarti uqbudu itu dhamirnya ana. Oh ya, antum ya. Nah, berarti sama kan? Nah. Kenapa? Berarti itu kalau uqbudu ini artinya siapa? Yang disuruh menyembah siapa? Antum. Kalau kamu satu laki-laki, anta filamernya jadi apa? U'bud. Kan ada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Yaitu apa? Keyakinan kematian. Ya. Jadi antara wala tusyriku dengan u'budu itu objeknya sama enggak? Sama-sama siapa? Mantum. Bisa difaham? Ada pertanyaan enggak? Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, enggak apa-apa. Oh, sebentar apa sabar? Oh, kalau sebentar saya itu dulu. Maksudnya kalau sebentar kan berarti masih ada yang nulis. Oh enggak, oke. 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 Wala tusyriku. Tusyriku i'rabnya apa? I'rabnya apa? Kenapa jazm? Huruf la apa? Tanda jazamnya pakai apa? Kenapa membuang nun? Af'alul khamsa. Alhamdulillah. Oke. U'budu ini fi'il dhamirnya antum. Sama enggak? Kalau ini sighotnya apa? Apa? Iya. Sudah tahu. Fi'il nahi. Karena ada la nahi. Oh, baru tahu. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Nanti nemunya di mana?
Biasanya Pak Farhan ini jago ini. Dibuka halaman 24. Buku ya. Bentar. Sudah. Di situ ada lafadz af'ala ya. Af'ala fi'il nahinya jadi apa? La tuf'il sama enggak dengan la tusyrik? Langsung tahu kan? Enggak janjian loh ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Berarti la tusyrik ini kalau ilmu shorof itu mengikuti yang bab berapa? 9. Ya. Berarti fi'il madhinya apa? Wah, padahal open book loh ya. Asyraka. Ya. Ya, basicnya af'ala. Berarti ya saya salah. Daripada panjang urusannya. Jadi wala tusyriku adalah fi'il nahi. Ya, fi'ilun nahi. Mengikuti bab 9, mengikuti pola af'ala yuf'ilu. Jadi asyraka yusyriku. Isim fa'ilnya jadi apa? Apa? Iya benar, kenapa? Ada yang lucu? Musyrikun. Artinya apa? Orang yang menyekutukan. Orang musyrik. Kalau larangan jadi apa? La tusyrik. Orangnya namanya musyrikun. Asalnya gitu. Ditulis dulu, nanti kalau request diulangi, saya ulangi. Jangan khawatir. Kenapa? Mau nulis saja bingung. Ya gak apa-apa. Syaroka. Jadi kalau bab 9 itu kan ikuti pola af'ala. Af'ala itu mujarrad atau mazid? Mazid, berarti kan ada mujarradnya kan? Kalau asyroka, af'ala, mazidnya kan hamzah di depan, hamzahnya buang. Mujarradnya jadi syaroka. Syaroka itu pernah dengar istilah musyarakah? Berserikat. Syaroka, berserikat, bersekutu. Tapi kalau sudah masuk musyrik, ya itu maknanya beda lagi kan? Menyekutukan. Nulis saja bingung ya? Dari mana dulu ini? Gak apa-apa, yang penting paham. Ya nanti saya hapus, saya jelaskan lagi gak apa-apa.
Ada yang mau pinjem bolpen? Nah. Kenapa? Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa. Anaknya belajar, ibunya juga ikut belajar. Iya. Biar sama-sama pinter nanti. Ini bapaknya juga ngaji. Kenapa? Kenapa? Gimana Bu Bulan? Oh. Gimana Bu Mela? Nanti saya ulangi lagi enggak apa-apa. La tusyrik. Kalau amr sama nahi polanya mabni sukun. Tusyrik. Ini apa? La tusyrik. Oh, memang harokatnya enggak. Kenapa? Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Loh, saya malah seneng loh kalau banyak nanya. Itu artinya ada yang masuk. Soalnya saya pernah ada kelas, nggak ada yang nanya, lah itu ragu. Iya, apalagi kalau pas Zoom gitu kan ditanya, ada yang paham? Diam kan bingung, bingung juga. Saya mau lanjut apa mau balik kan itu. Kenapa Bu Samsia? Enggak lah. Wah, Bu Samsia itu pandangan matanya fokus kayak beneran pusing gitu. Biasanya kan kalau orang tuh wah, matanya kan kelihatan. Kayaknya bahas ini aja sudah itu sudah lumayan. Gimana Bu Ana? Ada pertanyaan? Oh, perlu saya gotong ke situ? Oh.
Gimana Bu Yosi sama Bu Mela? Ada pertanyaan nggak? Oh ya, siap. Ya. Sudah? Nah, ini saya ulang tapi dengan versi yang agak beda. Kok lah? Pakai versi sama aja bingung. Walah. Oke. Kenapa? Oh. Enggak apa-apa. Ya, kesibukannya itu. Wala tusyri, ini kita sepakat ya. Wala tusyriku dan u'budu dhamirnya sama antum. Ya. Gimana? Oh ya. Tusyriku sama u'budu sama-sama antum. Yang membedakan apa? Satu, tusyriku tadi mazid atau mujarot? Mengikuti pola af'ala yuf'ilu. Setuju enggak? U'budu mazid atau mujarot? Iya, salah, mujarot. Mujarot ini bab 1. Bab 1 apa? Fa'ala yaf'ulu. Lihat amarnya jadi apa? Uf'ul. Ini u'bud. Ya. Nah, sama enggak u'bud dengan uf'ul? Berarti ini fi'il madhinya abada. Fi'il mudhari'nya ya budu. Ya butuh ini dhamirnya apa? Kalau dhamirnya nahnu, pernah dengar lafaz na'budu? Iya kana budu. Apa? Gimana? Turun Ustaz. Dari mana ke mana? Untuk sampai sini nanti. Nah, ada guyonan ya biar nggak ngantuk ya. Kalau misal bapaknya sakit apa, anaknya sakit apa, itu namanya sakit turunan. Tapi kalau anaknya sakit apa, setelah itu bapaknya sakit apa, itu namanya tanjakan. Apa? Bawaan. Tanjakan. Nggak bercanda. Oke. Jadi Al-Fatihah na'budu itu satu akar kata dengan u'bud. Terambil dari fi'il madhi fa'ala yang mengikuti bab 1. Bedanya apa? Syukran Mbak. Bedanya apa? U'bud itu fi'il amr.
Sedangkan ya'budu fi'il mudhari. Saya ulangi. Saya ulangi kok ketawa. U'budu ini mujarad atau mazid? Mujarad. Berarti masih orisinil ya. Mengikuti bab berapa? Bab 1. Bab 1 itu fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Fi'il madhinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, gitu. Dhammah. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu, fi'il amrnya uf'ul. Kalau diaplikasikan abada, ya'budu, u'bud. Ya'budu dhamirnya apa? Huwa. Kalau mau diganti nahnu tinggal diganti nunnya, na'budu. Gimana? Mau tak tambah ke bawah lagi. Kalau antum jadi apa? Kalau ana jadi apa? Iya enggak? Antum? Di surat Al-Kafirun, iya enggak? Coba dibuka surat Al-Kafirun. Gitu? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir, la a'budu. Aku tidak menyembah atau aku jangan menyembah. Berarti la namanya la apa? La nafi. La nafi itu menjazmkan enggak? Tidak. Untuk itu kenapa tetap la a'budu? La-nya tidak berdampak. Ya. La a'budu itu dhamirnya apa? Ana. Ma apa ta'buduna? Yang kalian sembah. Ta'buduna dhamirnya apa? Hah? Antum, ya. Kalau wala antum dan tidaklah kalian abiduna. Abiduna itu apa? Aduh. Abidun ini apa? Bukan. Dari ilmu sorofnya. Bukan. Itu adalah isim fa'il. Coba dilihat bab 1. Isim fa'ilnya apa? Fa'ala. Fa'ilun abidun ditambah wawu nun itu artinya jamak. Oh, bulat. Bu Samsah ini ketawa ini paham atau apa ini? Pak, oh ya, alhamdulillah. Jadi kalau abidun itu isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan apa? Subjek. Bisa nggak saya artikan ini penyembah? Ya. Dan bukanlah kalian penyembah ma apa a'bud yang aku sembah. Bingung? Oh, kalau kata Bu Samsyah kalau gini nggak ada yang bingung gitu kan. Tapi setelah di rumah dibaca lagi dari kanan apa kiri nih bacanya ini.
Ini tadi dari surat apa sampai Al-Kafirun. Nanggung ya sudah nggak apa-apa. Lanjut di ayat 4, wala ana abidun. Nah, ketemu abidun. Wala ana abidun. Abidun itu adalah isim fa'il mufrad apa jamak? Mufrad, jamaknya apa? Apa? Abiduna itu jamak. Kalau mufradnya abidun, mengikuti pola fa'ilun, ya. Ma'abatum, ma atas apa abatum? Abatum segotnya apa? Lihat wajah saya dulu. Titik-titik tum. Fa'altum, ingat nggak? Fa'alna, fa'altu, fa'alna, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Itu fi'il madhi. Fa'ala, dhamirnya apa? Huwa. Kalau hum jadi apa? Apa? Hum. Fa'alu. Setuju enggak? Huwa, huma, hum, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya enggak? Oke. Dibuka halaman 59. Masih tadi. Huwa, huma, hum, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Kita sepakati bahwa abadah itu ikut bab 1. Ini bab 1, setuju enggak? Berarti pola tasrifnya mengikuti ini, ya. Nasoro jadi nasortum. Abada jadi ketemu enggak? Di Al-Kafirun tadi, ma'abattum. Antum, apa yang kalian sembah. Berarti abattum adalah fi'il madhi, dhamirnya antum, kalian. Kayaknya mikir beneran ini kayaknya. Oh ya, saya ulangi lagi, jangan khawatir. Menyambungkan yang mana? Sebentar, ada itu enggak? Biar pemirsa di rumah denger. Jangan bilang halo guys. Gimana Monika? Kalau sudah menyambungkan Ustadz, kalau di rumah sudah bingung. Ini mau lihat di mana, cari di mana. Maksudnya tuh masuk berproses. Latar kabun atau bakon antobak gitu. Sudah terjawab? Oh ya sudah. Oh pertanyaannya bingung ikut yang mana gitu ya? Oh ya itu berproses. Itu enggak. Belum, gimana? bertingkat-tingkat gitu ya tadi Pak Ustadz artinya, yang antobako tadi. Latar kabun atau bakon antobak. Nih saya kalian tingkatan demi tingkatan gitu kan. Meskipun itu secara konteks itu manusia ya, misal bayi, anak bocah kan gitu. Tapi itu juga kalau kita ambil hikmahnya juga dalam proses belajar pun ya harus step-step kan nggak mungkin. Bayi lahir langsung dikasih nasi padang gitu kan. Kan proses dulu. Gitu ya, Bu Samsyah ya. Dijalani aja dulu. Terus wala antum ayat 5.
Dan tidaklah kalian abiduna itu segotnya yang tadi itu banyak. Isim fa'il mufrad atau jamak? Jamak mufradnya abidun. A'budu sigotnya? A'budu sigotnya apa? Sigotnya itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il itu loh. A'budu. Mudhari tandanya apa? Ada huruf mudhoro'ah hamzah. A'budu itu pengganti dhamir apa? Ana berarti itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi jadi apa? Ya tadi abadtu. Jadi kalau perubahannya itu di akhir fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altum, mafa'altum, fa'alti, fa'altum, mafa'altun, nafa'altu, fa'alna. Fa'alanya kan tetap, ya enggak? Itu fi'il madhi. Kalau ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna sampai a'budu, na'budu itu fi'il mudhari. Saya ulangi lagi. A'budu sigotnya apa? Fi'il mudhari, dhamirnya apa? Ikut bab berapa? Fi'il madhinya apa? Abada. Fi'il mudhari'nya apa? Ya'budu. Fi'il amrnya apa? U'bud. Ya sudah, jalannya aja, nggak apa-apa. Gimana? Terlalu terlalu cepat. Oh ya sudah, kan kadang diulangi juga kan itu loh. Nah kalau ikut ekonomi nanti malah kursinya nggak bisa diturunin. Bisa paham ya? Di depan saya insya Allah. Setelah pulang, Masya Allah. Nah, waktu murojaah dibuka, ini bacanya gimana? Padahal tulisan sendiri itu. Astagfirullah. Paling enggak kan zikir. Ini baru bahas a'budu. Rencananya tadi bahas dengan penyampaian lain habis ubudu tusyriku kan itu. Tusyriku nanti pulang jam 11 saya. Jadi ini aja dulu enggak apa-apa. Sudah difoto? Oh belum. Udah ya. Oke, masih ditulis. Mau saya bantu fotokan? Hah? Oh ya nanti saya share yang bapak-bapak biasanya lebih jelas karena lebih dekat.
Oh masih. Kalau penulisan dola itu kan pakai do, dola mah pakai do. Itu kadang-kadang mengucapkan pada saat kita sholat Do sama do. ya suka Ya. salah-salah gimana itu? Pengen do keliru do, harusnya do Do ya. ya biar aja ya nggak apa-apa ya. Ya karena kemiripan hurufnya kan juga mirip kalau do sama do. Ya. Salah Maksudnya aja ya. Kenapa? Suaranya sama mirip. Ya mirip. Tapi ya sifatul hurufnya beda. Tapi salah. Apa namanya? Kenapa artinya kan mirip juga ya. Dola sama dolama kan Ya. satu. Kenapa berubah penulisannya sehingga makaranya kan jadi misai gitu. Oh, maknanya. Ya maksudnya kenapa nggak dibuat mirip sama kan gitu? Iya kok tidak tetap gitu aja kenapa dirubah? berubah makraj itu? Alhamdulillah. Wallah alam. Saya kayak belum tahu. Kan kalau apa namanya cara menghafalkan kan kita kalau nengok-nengok terus kan ya memang bisa sih kan apakah kalau huruf do Ya. pakai 3 huruf pasti Do. Ya untuk konteks dola dengan do lagi. Tapi nggak bisa di generalisasi juga. Maksudnya kalau 3 pasti do. Gimana Bu? Gimana Bu Yosi? Sudah? Oh sudah difoto. Sudah ya? Saya nggak usah nambah. Soalnya kalau nambah ada risiko diulang 2 kali, nambah panjang lagi. Jadi sepulang aja. Mungkin ini penutup dan semoga menjadi penyemangat ya. Jadi ada orang Nasrani itu bilang tidak takut sama orang Islam. Karena apa? Sedikit dari mereka yang paham kitab sucinya. Karena konteks pemahaman Al-Quran itu orang itu kebanyakan baca. Tapi nggak paham apa yang sedang dia baca itu.
Padahal kan luar biasa. Banyak kita mengetahui secara historis itu orang masuk Islam karena memahami Al-Quran itu. Iya enggak? Takjub dengan keindahannya, terus juga isinya. Nah kita yang tiap hari baca, itu yang hanya baca. Kalau istilahnya zohirnya saja, lidahnya saja. Nah sekarang kita naik kelas. Sekarang hatinya juga ikut ngaji. Kemarin Bu Samsiah sama Bu Wulan, wah sekarang tuh kalau saya baca tuh biasanya 5 lembar, ini cukup 1 atau 2 lembar. Ya nggak apa-apa. Artinya apa? Fokusnya tidak kuantitas lagi gitu loh. Kayak kemarin, oh ini fa'il atau khobar ya, kan menarik juga bahas itu. Dan menurut saya bukan orang biasa kalau sudah baca Quran. Terus ini maklum atau majhul, ini fa'il atau maf'ul, ini mubtada atau khobar. Menurut saya itu sudah orang yang, bukan saya yang ngomong ya. Artinya Bapak Ibu itu sudah ada di posisi ini. Sudah naik kelas gitu kan. Saya bangga, terus terang sangat bangga ketika mengantarkan Bapak Ibu, misal tujuannya Al-Quran. Saya mengantar Bapak Ibu untuk memahami Al-Quran masih di level ini, saya bangganya Alhamdulillah. Karena yang Bapak Ibu tuju itu adalah kalam Allah, ridho Allah. Ya ketika saya menuntun, ini loh Bu isim fa'il, ini loh Bu fi'il mudhari, ini loh Bu fi'il madhi, maksudnya ini gitu. Meskipun perjalanan kita masih jauh gitu. Tetapi paling enggak ketika saya menuntun Bapak Ibu sampai di level ini, alhamdulillah gitu kan. Ini bisa menjadi hujah saya di hadapan Allah bahwa ilmu yang Allah titipkan itu sudah saya amalkan. Itu ya. Bapak Ibu itu orang terpilih. Saya tidak pingin, bukan tidak pingin ya. Cukup Bapak Ibu aja yang ngaji itu. Kalau nambah orang lagi, bukan saya nolak murid enggak. Saya ingin fokus Bapak Ibu gitu. Toh pun kalau misal ada orang pengen ngaji, ya kalau ikut sini belum pernah belajar bahasa Arab, malah kasihan toh. Iya. Pusing di saya, pusing di yang baru ngajinya juga gitu kan. Intinya saya itu fokus ke kualitas. Saya nggak perlu murid banyak-banyak. Yang penting paham gitu kan. Itu menurut saya sudah cukup. Dan istiqomah sampai akhir. Akhirnya kapan? Wallahu alam bisawab gitu ya. Wis kan kita tinggal menjalani aja takdirnya Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita berjuang untuk menjadi hamba terbaik versi kita gitu. Jangan membandingkan si A, si B gitu. Tapi kita berusaha lebih baik di hadapan Allah. Nah, itu makna hidup. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri cukup ya. Ya intinya Quran itu tidak hanya dibaca, tapi dipahami, dipelajari, gitu kan. Dan semoga ini menjadi wasilah keberkahan umur kita, keberkahan ilmu kita, dan semoga ini menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.